aku Debbie Herika Pratiwi. Kali ini aku mau bahas mengenai pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil. Kenapa sih aku bahas ini? Karena ibu hamil masuk pada kelompok rentan, di mana kesehatannya ini menyangkut dua kehidupan. Ada kehidupan si ibu yang sedang mengandung, dan juga ada kehidupan calon bayi yang akan dilahirkan. Jadi penting banget nih pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil. Dan buat teman-teman yang sedang hamil atau calon ibu hamil maupun calon pamil, ayo kita simak video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah informasi untuk teman-teman semua. Pemeriksaan ibu hamil di sini yang pertama yaitu pemeriksaan fisik. Biasanya pemeriksaan fisik ini dilakukan dengan cek tekanan darah, cek tinggi badan, cek berat badan, kemudian ada juga cek abdomen. Abdomen ini untuk mengukur janin yang ada dalam tubuh, yang ada dalam perut, kemudian juga untuk memprediksi letak si janin. Dan ada juga pemeriksaan denyut jantung janin. Ini dinamakan pemeriksaan fisik, dilakukan oleh bidan maupun dokter kandungan gitu. Selanjutnya juga ada pemeriksaan USG. Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, ada lagi untuk mengecek perkembangan bayi di dalam perut kita, itu bisa dilakukan USG. USG-nya ini ada USG 2 dimensi, ada USG 3 dimensi, dan yang terbaru yaitu USG 4 dimensi. USG ini selain untuk perkembangan juga bisa melihat atau memprediksi jenis kelamin si calon bayi yang akan dilahirkan gitu. Selanjutnya yang gak kalah penting lagi yaitu ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium menjadi pemeriksaan penunjang dalam kehamilan gitu. Dan di sini aku mau bahas pemeriksaan laboratoriumnya lebih detail dan kenapa sih penting banget. Karena untuk beberapa tahun ke belakang saat itu pemeriksaan laboratorium bukan menjadi gold standar atau pemeriksaan baku untuk para ibu hamil. Saat itu kan dikarenakan mungkin tenaga maupun fasilitas yang belum memadai. Tapi untuk sekarang menjadi fokus dan program pemerintah yaitu melakukan pemeriksaan screening laboratorium pada ibu hamil. Dan apa aja sih pemeriksaan laboratorium yang dilakukan untuk ibu hamil? Yang pertama itu ada pemeriksaan HB. Pemeriksaan HB ini untuk mendeteksi si ibu apakah mengalami anemia atau tidak. Ketika kadar HB dalam ibu ini di bawah normal, itu baru dikatakan anemia. Dan impactnya, anemia ini dapat menyebabkan komplikasi pada kehamilan. Dan yang lebih spesifiknya lagi, untuk ibu dapat mengalami pendarahan saat melahirkan. Jangan sampai ya pendarahan saat melahirkan, karena itu yang bisa menyebabkan resiko kematian pada ibu. Selanjutnya juga untuk si bayi bisa menyebabkan pertumbuhannya yang tidak ideal gitu, karena pasokan oksigen maupun cadangan makanan untuk bayinya ini tidak sampai kepada janin gitu. Jadi hati-hati, pastikan pada ibu hamil kalian memiliki HB yang normal. Selanjutnya yang kedua yaitu pemeriksaan cek golongan darah. Kenapa sih penting banget dan harus tahu nih golongan darah ibu hamilnya? Hal ini dipersiapkan untuk nanti melahirkan. Khawatirnya atau amit-amit ya, pada saat melahirkan itu diperlukan penambahan darah. Jadi sebaiknya para bumil udah prepare nih golongan darahnya apa. Misalkan kita golongan darahnya O resus positif. Golongan darah O resus positif, kita harus tahu di sekitar kita atau keluarga kita ada nggak yang golongan darahnya O resus positif. Karena dengan stok darah yang ada di Indonesia, yaitu di PMI maupun di bank darah, biasanya terbatas. Jadi kita sudah prepare, barangkali pada saat melahirkan atau mau melahirkan kita perlu penambahan darah, baiknya tidak tahu nih calon pendonor yang ada di sekitar kita, supaya nggak nyari dulu jauh-jauh gitu ya.
Yang kedua tadi cek golongan darah, yang ketiga yaitu pemeriksaan gula darah. Kenapa gula darah juga penting ya? Untuk mendeteksi apakah ibu hamil mengalami diabetes kehamilan atau diabetes gestasional. Karena para ibu hamil ini kan memiliki ketidakstabilan hormon, termasuk yaitu hormon insulin. Jadi rentan juga terkena diabetes. Nah, kalau diabetes kehamilan ini bisa dilihat dari kadar gula darah yang melebihi nilai normal. Apabila terjadi diabetes kehamilan ini, maka perlu diatasi supaya tidak menyebabkan komplikasi pada bayi. Biasanya bayinya akan mengalami janin besar, kemudian juga akan mengalami hipoglikemi saat dilahirkan gitu, dan atau ada kegagalan tumbuh gitu. Selanjutnya, ibu hamil yang dinyatakan diabetes juga bisa memiliki resiko untuk melahirkan secara sesar atau operasi, dikarenakan kan dengan ukuran bayi yang besar biasanya sulit untuk melakukan lahiran normal gitu. Padahal mungkin pilihan untuk beberapa ibu hamil ingin melahirkan dengan normal. Selanjutnya yaitu tadi yang ketiga, sekarang yang keempat yaitu pemeriksaan protein dalam urin. Biasanya ini ceknya melalui urin. Kalau cek protein urin ini untuk mendeteksi fungsi ginjal dari ibu hamil, dan apabila terdeteksi protein itu menjadi salah satu gejala yang dapat menyebabkan dikatakan preeklamsi atau keracunan kehamilan. Preeklamsi ini benar-benar ditakuti oleh para ibu hamil karena komplikasi pada ibu hamil yang preeklamsi ini benar-benar mengancam nyawa ibu maupun mengancam nyawa bayi. Jadi ketika dilakukan cek protein dalam urin, apabila terjadi hasil yang positif, itu sebaiknya langsung konsultasikan kepada dokter dan dilakukan intervensi. Itu cek yang keempat ya. Dan yang terakhir nih, cek yang kelima. Cek yang kelima yaitu triple eliminasi. Triple eliminasi ini tuh apa aja sih di dalamnya? Yang pertama ada cek HIV, yang kedua ada cek HBsAg, dan yang ketiga adalah cek sipilis. Ketiga pemeriksaan ini yaitu pemeriksaan yang dapat ditularkan dari ibu ke bayi. Maka pemeriksaan ini penting untuk dilakukan supaya mencegah penularan itu. Dan biasanya ketika terdapat antibodi atau dikatakan positif pada ibu hamil, kita juga jadi tahu bagaimana untuk mengatasinya tersebut. Untuk HIV yang mungkin teman-teman udah tahu ya, HIV ini kan betul-betul menular. Jadi ketika misalkan si ibu mengalami HIV atau reaktif HIV ini, biasanya langsung dilakukan pengobatan ARV dengan harapan dapat menekan angka viral load-nya. Jadi penularannya akan lebih sedikit, dan juga mempersiapkan pengobatan untuk si calon bayinya. Kemudian yang kedua yaitu sipilis. Sama pun sipilis ini dapat menyebabkan komplikasi kehamilan dan menyebabkan kecacatan pada bayi. Jadi apabila terjadi reaktif pada ibu yang memiliki sipilis, itu akan dipilihkan cara terbaik dalam melahirkan si bayi. Dan yang terakhir adalah HBsAg. Kalau HBsAg, ketika memang si ibunya mengalami atau positif HBsAg, biasanya bayi yang lahir langsung diberikan HBIg, juga vaksinasi hepatitis B dengan harapan mencegah tertularnya hepatitis B pada bayi. Nah, jadi
Yang triple eliminasi ini bisa dilakukan 1 kali selama kehamilan. Dan untuk pemeriksaan HB, gula darah, kemudian protein urin, itu sebaiknya dilakukan per trimester untuk memantau. Jadi trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Dan di mana sih teman-teman bisa memeriksa pemeriksaan laboratorium? Tadi udah dibahas sedikit ya di awal. Kita bisa melakukannya di puskesmas. Kita juga bisa melakukannya di laboratorium swasta. Kita bisa melakukan di praktek mandiri bidan, dan juga bisa di praktek dokter kandungan gitu. Yang penting dimanapun tempatnya, pemeriksaan yang tadi ini, yang 5 itu harus dilakukan, wajib dilakukan. Dan buat teman-teman nih yang punya masalah, yang mau berkonsultasi kehamilan, bisa juga ke ibuku, karena ibu aku ini seorang bidan yang punya praktek mandiri juga di Desa Cikaso. Kalau memang mau berkonsultasi atau mau melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi udah dibahas, langsung aja datang ke praktek mandiri Bidan Susan. Tepatnya ada di depan Indomaret Cikaso gitu. Dan pokoknya buat ibu hamil semua sehat-sehat, semoga kehamilannya lancar, dan juga untuk para pejuang garis 2 juga semoga segera diberi keturunan. Dan satu lagi, untuk para Pak Mil, tolong dampingi para bumil dan dukung kehamilan mereka dengan cek pemeriksaan kesehatannya, dan pastikan ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Sekian informasi yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap support aku supaya lebih semangat dalam membuat video-video edukasi ataupun sharing ini dengan cara like dan subscribe channelku. Bye-bye!